Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi di segmen Mobcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan mereview satu unit Honda City tahun 2014. Dan unit ini juga dijual. Bagi Anda yang berminat bisa datang langsung ke Cahaya Motor Meruya di Jalan Meruya Utara nomor 52 Jakarta Barat. Atau bisa juga menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Autotune Indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di autotune.id. Ini merupakan Honda City tahun 2014 tipenya E ya. Dan ini merupakan versi yang sebelum facelift. Dan memang dia ada sedikit perbedaan ya antara versi yang sebelum facelift dengan yang sesudah facelift. Nanti kita lihat ya perbedaannya ada di mana saja nih ya. Memang nggak banyak sih tapi dia ada perbedaannya. Sekarang kita lanjut lihat ke bagian depannya terlebih dahulu. Nah, dia di sini headlampnya untuk yang tahun 2014 ini dia memang agak lebih pipih ya dibanding versi yang sebelumnya. Yang 2012, 2013 gitu ya. Untuk yang ini dia memang agak sedikit lebih pipih untuk headlampnya. Dan di sini headlampnya dia modelnya seperti ini, sudah kristal multi reflektor halogen ya. Lampu utama dan lampu jauh itu dia berbeda. Ada dua klaster. Biasanya kan kalau mobil pada umumnya itu lampu jauh dan lampu dekat itu dia satu bohlam. Dan di sini untuk sen, lampu utama dan lampu jauhnya dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Kalau sudah facelift itu kalau tidak salah dia sudah menggunakan LED ya, dan juga sudah ada DRL LED-nya di bagian bawah sininya nih. Nah, ini grillnya modelnya seperti ini ya, sudah menggunakan model yang satu bilah lumayan agak tebal dengan logo Honda yang lumayan besar di bagian tengahnya. Dan ini diberi finishing chrome yang terang ya. City tahun 2014 ini dia sendiri ada 3 tipe ya. Kalau saya tidak salah itu ada tipe S, tipe E, dan tipe ES. Yang paling tinggi itu ES. Tipe yang kita review ini tipe E, jadi dia chrome-nya ini chrome terang. Berbeda dengan tipe ES. Kalau tipe ES itu dia chrome-nya agak doff ya. Jadi tidak semengkilat ini. Bumpernya ini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Fog lamp-nya itu sudah menggunakan kristal multi reflektor halogen ya. Dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya ya. Nah, di sini mesinnya sendiri dia berkode 1.5L. 4 silinder 1500 cc iVTEC, dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 120 PS di 6600 rpm dan torsi maksimum itu sekitar 145 Nm di 4600 rpm. Dan kalau misalkan dilihat di ruang mesin ya, di sini dia ruang mesinnya belum dicat warna bodi, tetapi untuk di kap mesin dia sudah dicat warna bodi ya. Dan juga di kap mesin sudah diberikan peredam karpet nih, udah oke ya. Mesinnya ini dipadu dengan transmisi otomatis dan manual ya. Untuk otomatisnya sendiri dia menggunakan CVT ya. Kemudian untuk pengeremannya juga dia sudah dilengkapi dengan fitur ABS ya. ABS-nya ada di bagian sebelah sini nih untuk ABS-nya. Kita lihat dulu untuk ban dan velgnya. Di sini velgnya menggunakan ring 16 inci dengan profil ban 18555R16. Dan di sini untuk velgnya ini originalnya modelnya seperti ini ya untuk Honda City tahun 2014 atau bisa dibilang yang sebelum facelift ya. Di sini spionnya dia sudah lengkap nih, sudah electric mirror dan juga sudah electric retract dan juga sudah ada sen LED di bagian spionnya. Nah, di sini untuk handle pintunya dia modelnya sudah model tarik seperti ini. Dan diberi finishing chrome ya, full chrome nih semuanya. Dan ada akses markinya. Karena untuk Honda City tahun 2014 ini dia sudah menggunakan keyless ya. Kalau kita lihat dari samping ya, untuk garis-garis bodinya ini ya, terutama dari belakang sampai ke bagian sini ya, bagian pintu depan nih, ini garis-garis bodinya sangat tegas sekali ya. Mengingatkan kita sama mobil misalkan kayak Mitsubishi Xpander gitu ya. Dia kan garisnya tuh ini banget ya, kekar dan tegas banget gitu ya. Jadi mencerminkan sedan yang sporty gitu ya. Karena memang untuk basisnya sendiri, Honda City ini memang basisnya itu dari Honda Jazz ya. Jadi pengen kelihatan sedan tapi pengen sporty gitu ya. Tapi oke sih ya. Saya suka nih untuk garis bodinya yang lumayan tegas dan kekar ya seperti itu. Kalau dilihat dari samping.
Dan juga untuk pengereman belakang di sini dia masih menggunakan tromol nih. Nah, ini sayangnya ya. Tetapi untuk yang depan dia sudah menggunakan cakram dengan fitur tadi ya, sudah ada ABS dan juga EBD-nya seperti itu. Oke. Nah, ini ya pada bagian belakangnya nih. Ini yang saya suka nih dari Honda City tahun 2014 ini ya. Bisa dibilang apa ya? Honda City yang paling saya suka nih. Untuk bagian belakangnya, stop lampnya itu pipih tapi ganteng dan keren gitu ya kesannya gitu ya. Dan di sini ya kalau kita lihat ya untuk stop lampnya dia masih bohlam semua nih untuk lampu rem, lampu sen dan lampu mundur ya. Dan tetapi untuk ininya sudah kristal multi reflektor nih untuk stop lampnya. Kemudian di bagian sini dia ada garnish untuk lampu plat nomor dan ini juga manis banget ya. Dia garnishnya nggak begitu tebal, pipih juga ya ngikutin dengan headlamp dan stop lampnya. Di sini diberi finishing chrome dan di atasnya ada logo Honda yang tidak begitu besar ya di bagian atasnya. Kemudian untuk emblemnya sendiri, peletakannya di sini originalnya seperti ini ya untuk peletakan emblemnya. Di bagian sini dia ada emblem Ivy Tech dan di bagian sini ada emblem City. Memang rata-rata kalau di Honda City itu dia jarang sekali menampilkan emblem tipenya ya. Nah, kemudian pada bagian bumper di sini dia juga sudah dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir ya. Pada bagian atasnya di situ dia ada antena model shark fin ya. Itu memang originalnya. Di kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan rear defogger nih ya. Dan untuk bagian bawahnya lagi ya, dia sudah dilengkapi dengan reflektor. Modelnya pipih ya, seperti ini nih. Ya, sekarang saya udah berada di bagian interiornya ya dari Honda City tahun 2014. Di sini untuk door trimnya dia modelnya seperti ini. Dia masih ada bahan fabriknya ya, sedikit di bagian sini berwarna hitam. Dan di sini untuk handle pintunya dia sudah diberi finishing chrome. Dan di bagian sini dia ada tweeternya. Kemudian di bagian sini dia ada power window ya. Power window auto hanya sisi pengemudi aja. Dan di sini sudah ada window lock dan juga power door lock. Kemudian bagian sini dia masih hard plastik ya. Bagian atas sini juga hard plastik. Dan di bagian bawah sini dia ada door pocket, cup holder 1 buah dan juga speaker nih di bagian sininya. Nah, kemudian untuk joknya sendiri ya, ini yang saya rasakan enak ya. Busanya empuk dan di sini bahan fabriknya dia berwarna gelap nih. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai sarung-sarung jok ya, ini nggak gampang kelihatan kotor nih kalau nggak dipakein sarung jok ya. Dan di sini bahan fabriknya lumayan halus ya, di bagian pinggir sini halus nih, di bagian tengahnya dia bermotif ya. Nah, kemudian untuk fiturnya sendiri, untuk joknya dia juga sudah lengkap walaupun semuanya masih manual ya. Dia sudah ada hay adjuster, sudah ada pengaturan senderannya dan juga tentunya sudah reclining juga ya di bagian sebelah sini. Dan untuk di bagian sini juga dia sudah ada tuas ya untuk membuka pintu bagasi belakang. Kemudian untuk joknya sendiri ya, di sini dia juga sudah dilengkapi dengan headrest dan ini headrestnya lumayan besar dan lumayan tebal nih. Dan juga tentunya sudah adjustable, sudah bisa diatur ya tinggi rendahnya nih. Kemudian untuk sisi safety lainnya ya, untuk seat beltnya nih. Tetapi di sini untuk seat beltnya dia belum bisa diatur tinggi rendahnya. Tapi sudah rapi nih, sudah tertutup dengan cover ya untuk si kepala seat beltnya nih di bagian sini ya, di bagian pilarnya. Dan kita lanjut lagi nih ke bagian setirnya atau kemudinya nih. Dia menggunakan model 3 palang dan ini belum kulit ya. Ini masih plastik biasa. Dan untuk fitur setirnya sendiri dia lumayan lengkap nih. Di sini di sebelah kiri saya dia ada pengaturan, ada tombol pengaturan untuk audionya. Kemudian di sebelah kanan saya dia ada tombol untuk cruise controlnya. Sudah ada airbagnya nih ya di bagian pengemudi. Kemudian di bagian bawahnya dia ada aksen silver dan ada aksen jaring-jaring ya di bagian bawah sini. Untuk pengaturan setir sendiri dia sudah bisa diatur nih naik turunnya ya. Ini dan ini ya paling rendah. Tetapi dia belum bisa teleskopik nih untuk pengaturan setirnya. Kemudian di belakang sini di sebelah kanan saya dia ada tuas lampu yang sudah terintegrasi dengan fog lamp ya, karena ini memang sudah ada fog lampnya. Kemudian di sebelah kiri saya dia ada pengaturan wipernya nih, sudah intermittent ya, walaupun belum bisa diatur interval waktunya nih untuk intermittennya. Nah, kemudian di depannya lagi, nah di sini ya, ini yang ada lambang minusnya, ini pedal shift. Di bagian dashboardnya dia berbahan hard plastik ya untuk dashboardnya, dan di bagian sini, di bagian atas sini dia ada aksen berwarna abu-abu nih. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada kisi-kisi AC-nya modelnya seperti ini. Dan di sekelilingnya diberi finishing black glossy. Dan ada sedikit aksen silver ya di bagian sininya. Dan di bawahnya lagi dia ada pengaturan untuk spionnya. Sudah lengkap ya untuk pengaturannya. Dan ada tombol ikon ya. Nah, ini tombol ikon ini dia berfungsi bisa dinonaktifkan dan juga bisa diaktifkan.
Nah, kalau misalkan tombol ikon ini aktif, mau kalian gaya berkendaranya seperti apa, mau bejek-bejek gas itu tidak akan bisa ya. Itu akan tertahan oleh si mode Eco-nya itu ya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan tombol ini aktif, mobilnya udah pasti irit bensin ya. Karena mau gimana pun kalian berkendaranya, mau bejek-bejek gas itu tidak akan ngaruh ya, selama tombol ikonnya aktif. Tapi kalau misalkan tombol ikonnya kalian nonaktifkan, nah itu beda lagi, itu mati semua mode Eco-nya ya. Untuk tenaga apa itu balik lagi ke tergantung gimana kalian ngebejek gasnya, seperti itu. Dan kemudian untuk di bagian bawahnya lagi dia sudah dilengkapi juga dengan tombol stability control ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada laci tertutup ya, yang tidak begitu besar nih tapi lumayan dalam ya. Dan di bagian bawah sini dia ada tuas untuk membuka tutup bensin, dan juga di bagian bawahnya untuk membuka kap mesin bagian depan ya. Nah, ini speedometernya dalam kondisi mati ya. Sekarang kita coba hidupkan. Pertama dia ada lampu warna biru ya. Nah, kemudian baru semuanya nyala. 2 kali pencet untuk tombol start stop buttonnya. Nah, di sini untuk speedometernya di bagian sebelah sini dia ada tachometer yang modelnya masih analog. Dan di bagian bawah sini dia ada posisi gearnya atau gear position nih. Kemudian di tengah-tengah sini dia ada speedometernya, masih analog juga. Dan di bagian sini dia ada MID-nya nih. Selain ada MID, dia juga ada meteran bensinnya ya, atau filometernya nih di bagian bawah, modelnya bar. MID-nya di bagian atas ini dia ada jam digital. Kemudian di bagian bawahnya dia ada trip A. Kemudian ada range atau sisa bensin ya, berapa kilometer lagi. Kemudian ada average atau rata-rata konsumsi BBM. Nah, ini average untuk trip B-nya ya. Tadi trip A. Nah, di sini ada pengaturan untuk jam digitalnya. Nah, ini balik lagi ke trip A ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya dia masih ada outside temperaturnya ya. Di sini nih. Ini masih oke nih, karena di beberapa mobil Honda ya kalau saya tidak salah itu ada beberapa mobil yang disunat nih untuk outside temperaturnya. Jadi kosong. Di sini kalau saya rasakan ya, atau saya lihat nih untuk bentuk dashboardnya dia lebih driver oriented ya. Karena agak miring ke bagian driver nih, pada bagian sini ya, terutama ya dari sini nih agak miring ke bagian driver. Di bagian penumpang depan juga dia masih dapat fitur-fitur yang menghadap ke penumpang depan ya, seperti kisi-kisi AC dan juga airbag tentunya ya, seperti itu. Di bagian atasnya dia ada kisi-kisi AC-nya, dia modelnya pipih seperti ini dengan aksen chrome ya untuk pengaturannya nih sedikit. Dan di sekeliling kisi-kisi AC-nya di sini ada aksen berwarna abu-abu nih di bagian sini ya. Dan di bagian bawahnya dia ada head unitnya. Nah, ini dia memang sudah monitor ya untuk head unitnya untuk Honda City tahun 2014 ini ya. Dan kalau saya tidak salah itu untuk yang facelift itu dia monitor juga, cuman dia agak lebih besar ya, 8,5 inci kalau nggak salah. Dan dia modelnya floating, dia modelnya mengambang, nggak nempel seperti ini nih untuk yang faceliftnya. Di sini dia fiturnya tentunya sudah ada FM radio, sudah ada CD, USB. Bisa connect ke iPod juga, ada aux in-nya juga ya. Dan sebenarnya di sini dia ada fitur kamera ya untuk di head unitnya sendiri ya. Tapi tadi di belakang saya lihat dia belum dilengkapi dengan kameranya nih, kamera mundur. Dan di sini untuk tipenya GVC KW V10 ya untuk tipenya nih head unitnya. Kemudian di sekeliling head unit dia diberi finishing black glossy. Dan di sini ada tombol hazardnya ya yang berwarna merah glossy juga nih. Dan di atasnya di sekelilingnya ada list silver ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada fitur dari AC-nya. Nah, ini dia AC-nya sudah digital ya, sudah full digital nih untuk AC-nya. Dan di sini untuk pengaturannya juga sudah lumayan lengkap. Ada front defogger, ada rear defogger, ada open close air ya di sini ya. Dan ini untuk menonaktifkan AC-nya. Di sini ya untuk menyalakan AC-nya dan mematikan. Dan di sini ada fitur auto climate juga nih untuk AC-nya. Jadi bisa dibilang udah lengkap nih. Untuk pengaturan AC-nya di sini dia ada ke muka ke badan ya, atau ke badan aja. Dan di sini untuk pengaturan speed fan-nya. Dan untuk di bagian sini untuk pengaturan suhunya. Dan di sini ada heaternya juga nih ya, berwarna merah nih ya. Kalau AC ini mati atau mobil ini mati, ini dia black aja nih, full black atau berwarna hitam. Kemudian di bagian sebelah sini dia ada tombol untuk start stop buttonnya ya. Di sini berwarna merah nih ya, dengan aksen chrome di sekelilingnya. Nah, di sini dia ada soket power outlet, bagus nih ada tutupnya ya. Kemudian di belakangnya lagi dia ada 2 buah cup holder.
Dan di belakang lagi dia ada tuas transmisinya. Dia modelnya yang lurus ya, bukan yang gate type. Dan sekelilingnya ada aksen black glossy. Dan di belakang lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka ya, kiri kanan nih. Dan ada handbrake-nya atau rem tangannya yang model mechanical seperti ini dengan ujung chrome ya. Dan di belakangnya lagi dia ada armrest-nya. Nah, ini nih salah satu fitur yang bisa dibilang jarang dimiliki sedan ya. Dan di sini untuk armrest-nya dia dilapis dengan bahan sejenis joknya, bahan fabric ya, seperti ini nih. Dan untuk ininya sendiri dia tidak begitu luas, tapi lumayan dalam sih ya. Dan ini lumayan lah buat naro-naro barang ya, biar nggak berantakan seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke dashboard bagian penumpang depan ya. Di bagian atas ini dia sudah lengkapi juga dengan SRS airbag ya. Jadi airbagnya sebanyak 2 buah. Kemudian ada kisi-kisi AC di bagian penumpang depan yang modelnya berbeda. Dia agak lebih besar ya dibanding bagian driver ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada laci dashboardnya. Modelnya masih biasa ya, belum soft opening. Dia lumayan dalam dan juga lumayan besar nih untuk kapasitas dari laci dashboardnya. Dan juga sudah ada kabel USB terpisah ya dari head unitnya. Di bagian penumpang depan dia sudah ada hand grip model retract ya. Melipat sendiri nih ketika tidak terpakai, rapih ya. Ada sun visor di bagian penumpang depan yang dilengkapi dengan vanity mirror ya, seperti ini. Kemudian di bagian driver juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya, seperti ini ya, dan ada tutupnya. Tadi juga di sana ada tutupnya ya sebenarnya. Kemudian di bagian tengah sini dia ada lampu kabinnya yang modelnya kanan kiri terpisah seperti ini. Dan ini masih asli, masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di bagian tengah sini dia ada kaca tengahnya ya, sudah day night view walaupun masih manual ya, seperti ini, belum auto dimming. Nah, sekarang kita mau lihat ke baris belakangnya nih ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih untuk door trimnya. Dia layoutnya masih mirip-mirip sama di depan, masih ada bahan fabriknya dan modelnya masih sama ya, desainnya sama seperti di depan tadi. Dan di sini ada handle chrome dan di sini juga masih ada tweeternya ya. Ini oke nih ya, di bagian belakang masih dapat tweeter. Dan di sini dia ada power window-nya ya, yang sejajar dengan armrest nih dan hand gripnya ya. Dan di bawahnya lagi dia ada cup holder dan juga speaker ya di bagian sini. Dan di sini kalau misalkan di kamera kelihatan, nah ini ya. Ini dia ada fitur tombol child lock ya, atau pengaman anak kecil lah bahasa Indonesianya seperti itu ya. Kalau misalkan kita punya anak kecil gitu ya, yang biasa duduk di belakang sendiri gitu atau rame-rame anak kecil semua di belakang, fitur child lock itu kalau menurut saya wajib diaktifkan ya sebagai fitur keamanan tambahan ya. Karena apa? Kalau misalkan fitur child lock itu diaktifkan, misalkan anak kita di dalam buka-buka handle pintu ini, itu sama sekali tidak akan terbuka pintunya walaupun power door locknya ini dalam posisi terbuka atau tidak mengunci ya. Itu tidak akan terbuka ketika si child locknya itu diaktifkan. Di setiap mobil, hampir setiap mobil itu dia memiliki fitur child lock. Nah, posisinya itu rata-rata di bagian pintu belakang ya. Dan ada juga kayak gini di beberapa kasus untuk orang dewasa nih ya, terutama yang belum tahu. Itu misalkan di mobilnya itu child lock-nya aktif. Karena dia belum tahu nih ketika dia mau buka pintu dari dalam, walaupun door lock-nya sudah open, itu dia nggak bisa. Nah, itu dia langsung panik. Langsung pergi ke bengkel atau mengira pintunya rusak ya. Nah, itu jangan pergi ke bengkel dulu ya. Coba dilihat dulu untuk si tuas child lock-nya. Takutnya tuas child lock-nya itu aktif atau kalian lupa gitu ya. Karena ada beberapa kejadian yang mobilnya itu sampai dibawa ke dealer atau ke bengkel gitu ya. Nah, ternyata cuman child lock-nya aja yang aktif seperti itu. Ya, ini saya rasakan ya ketika duduk di baris belakang dari Honda City tahun 2014 ini ya. Ini untuk ukuran small sedan, ini bisa dibilang lega loh. Saya tingginya 172 cm. Ini bisa dilihat ya. Legroom saya ini masih jauh ya. Dan ini tadi posisi mengemudi saya, ini saya samakan ya untuk jok mengemudi depan ya. Ini masih sangat jauh untuk legroom saya. Dan untuk headroom saya bisa dibilang masih lumayan juga ya. Masih lumayan oke, walaupun memang nggak gede-gede banget nih ya, karena memang sedan ya. Di bagian belakangnya dia agak menurun seperti itu. Tapi oke sih, overall masih oke, masih jauh nih untuk headroom saya. Untuk fitur safety-nya dia sudah ada 3 titik seat belt yang model retract. Headrest-nya juga sebanyak 3 buah. Dan bisa adjustable ya, bisa diatur tinggi rendahnya nih untuk headrest-nya. Setelah itu ada fitur armrest ya di sini ya. Nah, tapi sayang nih ya, untuk armrest-nya dia seperti ini, nggak tertahan ya, lemes. Harusnya segini nih, tertahan seginilah ya harusnya. Dan ada 2 buah cup holder ya di sini.
Dan untuk fitur selanjutnya, di jok belakang ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Isofix ya. Jadi sudah bisa bawa kursi bayi ya, atau car seat seperti itu ya. Dan untuk pelipatan kursinya sendiri, dia bisa dilipat 60-40, tapi melipatnya itu dia tuasnya ada di bagian bagasi ya, jadi nggak bisa melipat dari dalam sini. Kemudian kita lihat lagi ke bagian plafonnya nih. Nah, di bagian plafon ini, di bagian tengah sini dia masih diberi lampu ya, lampu kabin nih di bagian tengah sini. Di bagian belakang sini juga ada hand gripnya, modelnya retract, kanan kiri dia ada hand gripnya. Dan ini salah satu fitur keunggulan ya dari si Honda City tahun 2014 ini. Dia di bagian belakang dia dilengkapi juga dengan kisi-kisi AC untuk penumpang belakang. Kemudian di bagian jok penumpang depan dan pengemudi dia sudah dilengkapi dengan seat back pocket ya, yang lumayan dalam nih. Nah, ini untuk membuka bagasi belakang dia ada tombol elektris ya di bagian sini nih. Nah, ini ya, ini dia akomodasi dari bagasi Honda City tahun 2014. Nah, ini bisa dibilang dia lumayan lega ya, karena dia agak turun ke bawah nih untuk bagian dasarnya ya. Jadi terlihat lebih lega. Dan apabila kalian membawa barang yang panjang, ini bisa di-extend atau bisa dilipat untuk kursi bagian belakangnya ya, seperti yang itu ya. Nah, ini kalau kalian mau bawa barang yang panjang tinggal masukin aja lurus ke bagian sana, seperti itu. Dan untuk cara untuk melipat joknya itu dia menggunakan tuas di bagian sini. Ini tinggal kita tarik aja ke bagian belakang dan kita dorong ya untuk kursinya, itu sudah otomatis terlipat ya, seperti itu. Kanan kiri ya sudah ada. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk pintu dari bagasi belakangnya dia sudah rapi ya, lumayan rapi lah. Di bagian sini sudah tertutup oleh karpet ya, walaupun memang di tangkainya ini dia belum ditutup cover, masih terlihat besinya ya. Tapi overall oke lah, lumayan nih udah ada karpetnya di bagian tengah sini. Untuk peletakan dari ban serepnya dia ada di bagian bawah sini. Nah, ini dia velgnya full size ya, seperti yang terpasang di mobilnya, ukuran juga sama. Ring 16 inci ya. Dan di sini di bagian sini untuk peletakan dari toolkitnya nih ya, seperti itu. Ini lagi dilepas nih untuk toolkitnya ya. Ya, itu tadi ya sedikit review kita dari Autotune Indonesia. Tadi kita udah ngebahas unit Honda City tipe E tahun 2014. Dan mau ngingetin lagi, unit ini ada di Cahaya Motor Meruya di Jalan Meruya Utara nomor 52 Jakarta Barat. Bagi Anda yang berminat bisa datang langsung sini nih, atau bisa juga buat yang mau tanya-tanya menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Oke, tadi kita sudah sedikit ngebahas ya dari Honda City ini. Overall mobil ini masih oke banget dan bisa dibilang untuk fitur-fiturnya juga lumayan lengkap ya dibanding kompetitor ya. Oke, jadi segitu aja review dari Autotune Indonesia. Buat kalian jangan lupa subscribe, comment, like channel Autotune Indonesia. Bagi Anda yang belum, bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.